Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Usfuriyah, yakni kita akan melanjutkan pada hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sadisu, utawi hadis kang kaping 6 iku an Abi Nasrin Al-Wasiti, den riwayatake saking Abi Nasr Al-Wasiti. Kala dawuh sapa Abu Nasr, sami'tu krungu ingsun Aba Rojain ing Aba Rojain Al-Atoridi Aba Rojain Al-Atoridi yuhaddisu kang nyeritakake sapa Aba Roja an Abi Bakrin saking Abu Bakar an Abi Bakri Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu, saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, anna a'rabiyan setuhune wong desa ata iku atasoan sapa a'rab ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang ke-6 ini diriwayatkan dari Abu Nasr Al-Wasiti, bahwasanya beliau pernah mendengar Abu Roja At-Toridi itu mendapatkan cerita dari Abu Bakar As-Siddiq. Bahwasanya ada seorang Badui, Badui itu orang Arab Badui, orang Arab yang desa itu istilahnya. Jadi ada seorang Arab Badui menghadap kepada Rasulullah, dan si Badui tersebut berkata kepada Rasulullah, Badui itu mengucapkan begini, faqala mongko matur sapa Badui, sapa Arab, balaghoni tumeka ing kula angka saking panjenengan apa annaka stune panjenengan takulu punika dawuh minal jum'ati saking Jumat ilal jum'ati tumeka Jumat kang weneh wa minas sholati lan saking salat ilas sholati tumeka salat kang weneh iku kafaratun dadi kafarah. Lima maring barang bainahunna tetep ing dalem antarane Jumat lan Jumat liman keduwe wong ijtanaba kang ngedohi sapa man al-kabaira ing pira-pira dosa gedhe. Jadi seorang Badui tadi itu menghadap kepada Rasulullah. Si Badui tadi berkata, aku pernah mendengar bahwasanya panjenengan itu bersabda. Jadi ini berbicara kepada Rasulullah. Saya itu pernah mendengar bahwasanya panjenengan itu pernah bersabda bahwa dari Jumat satu ke hari Jumat yang lain itu adalah pelebur dosa bagi yang tidak menjalankan dosa besar. Jadi istilahnya cara basa Jawane ngertakne. Napa leres panjenengan nate dawuh. Panjenengan pernah bersabda bahwa katanya, kata panjenengan dari hari Jumat yang satu sampai ke Jumat berikutnya itu adalah pelebur dosa, kecuali bagi orang-orang yang melakukan dosa besar.
Jadi kalau yang melakukan dosa besar ya tidak mendapat pelebur tersebut. Nah, jadi ini didapatkan ya, Jumat itu melebur dosa seseorang ya, dari Jumat satu ke Jumat yang lain itu bagi orang yang dalam satu minggu itu tidak melakukan dosa besar. Nah, kemudian Nabi menjawab Kola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, yo. Dijawab oleh Nabi. Oh iya, bener itu. Iya. Tsumma zata mongko keri-keri nambahi sapa Rasulullah. Tsumma zata mongko keri-keri nambahi sapa Rasulullah. Nah, kemudian dari pernyataan si Badui tadi itu akhirnya oleh Rasulullah ditambahkan keterangan tadi itu. Ditambahkan. Ini dawuhnya. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah. Al-husnu tawi adus. Yaumal Jum'ati ing dalem dina Jumat iku kafaratun dadi kafarat. Wal masyu tawi melaku ilal Jum'ati krana Jumatan iku kafaratun dadi kafarat. Wa kullu qadamin lan utawi saben-saben sak delamaan, saben-saben sak jangkah. Minha saking budal Jumatan iku ka amali isrina sanatan kaya-kaya ngamal 20 tahun. Fa idza faragha mongko nalikane wis rampung sapa wong minal Jum'ati saking Jumat. Ujiza mongko den welasi sapa wong. Ujiza mongko den wales, kok welasi. Ujiza mongko den wales sapa wong bi amalin kelawan ganjarane amal mi'atai sanatin 200 tahun. Nah, jadi keterangan tadi itu ya, terkait dari hari Jumat satu ke Jumat yang lain itu adalah pelebur dosa bagi orang yang tidak melakukan dosa besar. Kemudian tadi itu ditambahkan keterangannya Rasulullah, al-huslu yaumal jum'ati kafaratun wal masyu ilal jum'ati kafaratun ila akhirih. Jadi mandi pada hari Jumat dan berjalan untuk mengerjakan sholat itu adalah pelebur dosa. Syaratnya satu, budale Jumatan itu mau tenanan. Ya, jadi diniatkan untuk ibadah mandinya itu. Nah, kalau hanya sekedar mandi ya tidak akan dapat pahala, ya tidak akan menjadi kafarat itu mandinya. Nah, jadi mandi pada hari Jumat dan berjalan untuk mengerjakan sholat adalah pelebur dosa. Kemudian setiap langkahnya, ya, kullu qadamin minha ka'amalin isrina sanah. Jadi setiap langkah itu sama dengan amal ibadah 20 tahun. Nah, ini luar biasa hari Jumat gitu. Makanya disebut dengan Sayyidul Ayyam. Itu adalah istilahnya hari yang baik ya. Sayyidul Ayyam. Jadi bendorone dino kok bendoro ya apa? Istilahnya itu ya hari yang paling baik, hari yang paling baik di antara satu minggu itu ya hari Jumat itu. Setiap langkah sama dengan amal ibadah 20 tahun. Nah, kemudian masih teruskan ini. Jika sholat Jumat selesai dilaksanakan olehnya, ya, ketika seorang tadi itu berangkat mau Jumatan itu mandi, ya, mandinya itu bisa menjadi pelebur dosa. Kemudian ketika dia berangkat melaksanakan Jumatan itu satu langkah itu sama dengan amal 20 tahun. Nah, ini syaratnya budale Jumatan itu ya tenanan. Ya, berangkat Jumatannya itu harus sungguh-sungguh, tidak karena terpaksa. Ya, dan berangkatnya itu ya di awal. Ora kok wis khotbah 2 lagi unu-unu, ya. Terus mau muadzine murokine arepe komat lagi budal. Ya iki ya ndak sida oleh ganjaran.
Nah, syaratnya harus berangkat sebelum adzan dikumandangkan. Nah, biasanya lek koyo dhewe kebiasaane ya khotbah gak ngrungokno. Ya, usume wong khotbah omong dhewe. Ya, berangkatnya pun sudah mendekati waktu sholat didirikan. Ya harus oleh ganjaran. Ya, kalau kita mau ya dapat pahalanya dari dawuhnya Rasulullah ini ya berangkat Jumatannya itu harus sungguh-sungguh. Ya kalau dijami ya jam 11 kayak wis budal. Ya, karena sekarang itu duhurnya kan awal. Ya harus awal paling tidak itu 15 menit sebelum adzan dikumandangkan itu kalau bisa kita sudah berada di masjid. Ya, kalau kita berangkat Jumatannya itu diniati seperti ini awal ya insya Allah mandinya tadi itu dijadikan kafarat ya penebus dosa ya 1 minggu itu dari Jumat yang kemarin sampai Jumat hari ini. Kemudian setiap langkah itu diganjar sama dengan amalan 20 tahun. Nah, kemudian jika sholat Jumatnya selesai dilaksanakan olehnya, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala amal ibadah 200 tahun. Nah, ini luar biasa pahalanya hari Jumat itu. Nah, maka yang biasanya ya berangkat Jumatan telat-telat, ya, kesiangan, ya, itu ya harus diawali supaya kita dapat pahala yang seperti ini. Dilanjutkan. Mana? Ya Allah. Ini Rawa nyeritakake hadal hadisa ing iki hadis. Sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa dzukira lan den tutur. Anahu setuhune Abu Bakar As-Siddiq iku tajiron pedagang waktal jahiliyati ing dalem zaman jahiliyah. Kemudian hadis ini tadi juga mengandung riwayat, ya, mengandung hikayat. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar ya ketika pada zaman masa jahiliyah, ya, masa jahiliyah ketika saat itu Abu Bakar itu dikenal sebagai saudagar besar, ya, sebagai pedagang yang terkenal atau saudagar besar. Nah, ini wakana lan ono apa sababu islamihi sebabe islame Abu Bakar. Jadi pada saat itu Abu Bakar belum memeluk Islam. Ini adalah cerita ketika Abu Bakar memeluk Islam. Ya, awal mula Abu Bakar memeluk Islam. Wakana lan ono apa sababu islamihi sebabe islame Abu Bakar. Anahu stuhune Abu Bakar. Iku ro'a ngimpi sapa Abu Bakar. Ru'yan kelawan ngimpi temenan fisyami ing dalam negara Syam. Faro'a mongko weruh sapa Abu Bakar fi manamihi ing dalam turune Abu Bakar. Annas syamsa ing setuhune srengenge wal qamara lan rembulan. Yakunani ana karone fi hijrihi ing dalem tetep ing dalem pangkuane Abu Bakar. Fa akhadha mongko nyekel sapa Abu Bakar huma ing samsa lan komar biadihi kelawan tangane Abu Bakar. Wa dhammuhuma lan ngumpulake karone lan ngumpulake sapa Abu Bakar ing samsu lan komar srengenge lan bulan niku ila sadrihi maring dodone Abu Bakar wala bisa lan nganggo sapa Abu Bakar alaihima ing atase samsa wal komar
ridaahu ing selendange Abu Bakar. Nah, jadi ini sebuah hikayat, ya, cerita awal mula Abu Bakar memeluk Islam. Jadi pada masa jahiliyah tadi ya, Abu Bakar itu dikenal sebagai saudagar yang besar, saudagar yang terkenal, pedagang. Ketika beliau, ya, Abu Bakar ini hendak menjalankan dagangannya, berniaga ke Syam, dia bermimpi. Ya. Jadi di tengah jalan Abu Bakar itu tertidur gitu ya, tidur. Ya. Bahwa di dalam tidurnya itu, ya di dalam mimpinya itu Abu Bakar melihat matahari dan bulan. Ya, di dalam kamarnya itu melihat matahari dan bulan. Kemudian Abu Bakar mengambil dan memeluk erat di dadanya. Jadi bulan dan matahari tadi itu diambil, dipeluk erat di dadanya. Kemudian ditutup dengan selendangnya. Ya, kemudian ditutup dengan selendangnya. Nah, kemudian falama antabaha mongko nalikane tangi, mongko nalikane tangi sapa Abu Bakar, zahaba mongko budal sapa Abu Bakar ila rohibi maring pendeta An-Nasara, ya An-Nasara ya Kristen, lias aluhu drapun yen to takon sapa Abu Bakar ing rohib anir ru'ya saking impene Abu Bakar. Fahadoro mongko teka sapa Abu Bakar. Jadi begitu bangun, ya, Abu Bakar langsung mendatangi pendeta Nasrani untuk menanyakan mimpinya tersebut. Ya, ketika tiba, ya ini yang dikatakan. Waqala lan nerangake sapa Abu Bakar ar-ru'ya ing ngimpine. Wa talabalan nuprih sapa Abu Bakar minhu saking rohib at-ta'biro ing takbire. Nah, kemudian Abu Bakar ini meminta kepada si rohib tadi, kepada pembita itu, untuk menafsirkan makna mimpinya itu. Ya, sakjane mimpiku mambung iku maknane apa sih? Artinya apa mimpiku semalam itu? Ya, ditanyakan oleh kepada pendeta Nasrani. Nah, faqala mongko dawuh sapa ar-rahibu pendeta, min aina saking endi anta utawi sira. Qala matur sapa Abu Bakar, min Makkah saking Mekah. Ditanya oleh Abu Bakar, dari mana Anda? Dari mana sampean? Tanya pendeta itu. Dijawab oleh Abu Bakar, dari Mekah. Qala dawuh sapa rohib, min ayyi qabilatin saking endi qabilah. Ditanya lagi oleh pendeta tadi, dari suku apa? Ya, dari suku apa sampean? Qala matur sapa Abu Bakar, min qabilati Taimin, saking qabilah Tayyim. Ya, jawab oleh Abu Bakar, dari suku Tayyim. Qala dawuh sapa rohib, wa malan iku apa saknuka utawi tingkah sira. Qala matur sapa Abu Bakar, at-tijaratu dagang. Ditanya oleh rohib tadi, pekerjaanmu apa? Dijawab oleh Abu Bakar, pekerjaanku adalah berdagang. Qala dawuh sapa rohib, saya khruju bakal metu fi zamanika ing dalem zamane sira. Sapa rajulun wong lanang Hasyimiyun kang bangsa Hasyim. Jadi tiba-tiba dijawab oleh si rohib tadi, pendeta tadi, ya, maksud atau makna dari mimpinya Abu Bakar tadi. Jadi dikatakan bahwa akan muncul pada zaman Anda nanti, akan muncul pada zaman sampean nanti seorang laki-laki dari Bani Hasyim, ya, seorang laki-laki dari Bani Hasyim. Yuqalu kang den ucapake lahu kedue rajul apa Muhammadun al-Amina, asmane Muhammad al-Amin. Wa yakunu lan ono sapa rajul min qabilati Hasyimin, iku min qabilati Hasyimin saking qabilah Hasyim.
Wa huwa tawi rajul iku yakunu ana sapa rajul iku nabiya akhir zamani, dadi nabi akhir zaman. Jadi akan muncul pada zaman nanti seorang laki-laki dari Bani Hashim, ia bernama Muhammad yang dijuluki dengan julukan Al-Amin, dan dia nanti akan menjadi nabi terakhir. Ya, itu kata pendeta tadi itu. Laula dzalika lamun ora ana utawi mengkono-mengkono rajul. Lama khalaqa nyekti ora gawe sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardina lan pira-pira bumi wa malan barang yakunu kang wujud apa ma fihi ma ing dalem sama mati wal ardi. Dilanjutkan penjelasannya oleh Rohib tadi. Jadi andai kata seumpama, andai kata dia itu tidak ada, maka Allah juga tidak akan menciptakan langit, bumi dan isinya. Jadi menurut pendeta tadi itu adanya langit dan bumi ini ya karena adanya Nabi Muhammad itu katanya. Jadi andaikan dia tak ada, maka Allah tidak akan menciptakan langit, bumi dan isinya. Kata Rohib tadi itu. Wa malan ora gawe, wa ma khalaqalan ora gawe sapa Allah Adama ing Nabi Adam. Wa ma khalaqalan ora gawe sapa Allah al anbiya ing pira-pira nabi wal mursalina lan pira-pira utusan. Andai kata ya. Jadi apa? Juga andai kata Muhammad itu tidak ada, Allah juga tidak akan menciptakan Nabi Adam, para nabi dan para rasul. Wahwa tawi rajul iku sayyidul anbiya'i, dadi bendorone pira-pira nabi. Jadi ya Muhammad itu tadi itu akan menjadi sayyidul anbiya. Ya, sayyidul anbiya wal mursalina lan para utusan. Jadi sebagai penutup para nabi dan rasul. Wa khatimun nabi lan dadi pungkasane para nabi. Jadi menjadi nabi terakhir. Wa anta utawi sira iku tadkhulu bakal mlebu sira fi islamihi ing dalam agama Islame rajul. Jadi nanti ya, pendeta itu meneruskan ya. Jadi kamu nanti itu akan menjadi pembantu dekatnya. Kamu nanti akan menjadi pemeluk agamanya. Ditafsirkan seperti itu oleh pendeta tadi. Watakunu lan bakal ana sira iku waziron dadi pembantu ya, lahu maring rajul. Wa khalifatan lan dadi penggantine. Nah, awakmu besok bakal itu dadi penggantine. Mimba'dihi ing dalem sause rajul. Kamu nanti setelah Muhammad itu akan menjadi penggantinya. Wa hadza utawi iki iku ta'biru ru'yaka, takbire impen sira. Nah, jadi ini tadi loh. Jadi mimpimu tadi, tafsire, aku tafsirkan ya seperti ini tafsirannya nanti. Summa qala mongko keri-keri ngucap sapa Rohib. Wajaddu nemu ingsun nak tahu ing sifate rajul. Wa sifatahu tegese sifate rajul fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Wal Injil lan Injil, waz Zaburi lan kitab Zabur. Wa inni lan stuhne ingsun iku aslam tu manjing Islam ingsun. Lahu maring rajul. Jadi diteruskan oleh pendeta. Pendeta itu meneruskan bahwasanya Nabi ya, Muhammad tadi itu memiliki sifat dan ciri-ciri lelaki yang telah ciri-cirinya yang telah didapatkan di dalam kitab Taurat, Injil dan Zabur. Nah, pendeta tadi juga mengatakan bahwasanya sesungguhnya ya, saya ini telah memeluk Islam untuknya. Jadi siapa tadi?
pendeta tadi itu sudah Islam sebelumnya karena telah mengetahui ciri-ciri Nabi Muhammad ya, dan apa yang telah ditafsirkan oleh pendeta tadi itu. Nah. Wa katamtu lan ngumpetake ingsun islami ing Islam ingsun. Nah, jadi Islamnya pendeta tadi itu, si rohib tadi itu disembunyikan. Nah, krana apa? Khaufan krana wedi. Ya. Khaufan krana wedi minan nasara saking wong-wong Nasrani. Ya, karena kalau dia menyatakan Islamnya secara terang-terangan maka ya takut kepada kaumnya, takut dihujat atau dihina oleh kaum Nasrani. Falamma sami'a mongko nalikane krungu sapa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Minar rohibi saking pendeta. Sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing sifate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raqqa mongko dadi tipis apa qalbuhu atine Abu Bakar. Wastaqalan bronto. Jadi setelah Abu Bakar mendengar ciri-ciri dan sifat yang telah diungkapkan oleh si rohib tadi, hatinya Abu Bakar menjadi ciut, ya, menjadi takut, ya. Ila ziaratihi maring ziarah Nabi Muhammad. Di usai mendengar tadi itu ya, kemudian Nabi Muhammad Abu Bakar tadi itu hatinya ciut, ya, dan dia setelah tahu ciri-cirinya Nabi seperti itu, dia ingin sekali bertemu dengan Nabi. Ya. Wa qadima lan teka sapa Abu Bakar ila Makkah maring Mekah. Wa talabahu lan goleki sapa Abu Bakar ing Nabi Muhammad. Nah, setelah sampai Mekah, Abu Bakar mencari yang namanya Muhammad tadi itu. Yang namanya Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin tadi itu. Fawajadahu mongko nemu sapa Abu Bakar ing Nabi Muhammad. Wa kana lan ana sapa Abu Bakar iku yuhibbuhu, demen sapa Abu Bakar ing Nabi Muhammad. La yasbiru ora sabar sapa Abu Bakar saatan ing dalem sak jam. Min ghairi ru'yatihi, halih tetep saking tanpa weruh Nabi Muhammad. Ya, jadi tadi cepat-cepat melangkahkan kakinya menuju Mekah mencari dan akhirnya menemukan Nabi Muhammad. Ya. Ketika Abu Bakar ini pertama melihat Nabi Muhammad, ya, sekejap pun dia tidak melepaskan pandangannya dari Nabi, saking takjubnya. Falamma tola mongko nalikane wis suwe apa al amru perkara, qala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman ing dalam siji dina, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, kullu yaumin utawi saben dina iku taji'u teka sira ilayya maring ingsun, wa tajlisu lan lungguh sira ma'i ing dalem sartane ingsun, lima krana apa, la tuslimu ora manjing Islam sira. Ditanya, ketika sudah lama bersama dengan Rasulullah, bersama dengan Kanjeng Nabi, Abu Bakar didatangi oleh Rasulullah dan ditanya, "Hai Abu Bakar, kamu ini sudah lama bersamaku. Setiap hari kamu ini bersamaku. Tapi kenapa kamu tidak juga masuk Islam?" Ya, ditanya oleh Rasulullah. "Wis suwe karo aku, kok nyapa kok ora ndang mlebu Islam?" Ya. Faqala mongko matur sapa Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar radhiyallahu an, "Laukung talamun wonten panjenengan punika nabiyan sebagai nabi, fala buddha mongko mboten kenging mboten laka kagem panjenengan minal mukjizati, bayane saking mukjizat." Dijawab oleh Abu Bakar, kalau memang panjenengan ini nabi,
tentu panjenengan ini punya mukjizat. Tolonglah tunjukkan kepadaku biar aku ini semakin yakin gitu. Faqala mongko dawuh sapa Nabi alaihi salam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama takfika ana ta ora nyukupi ing sira al mukjizatu apa al mukjizatu mukjizat allati ra'aita kang ngimpi sira allati ra'aita kang ngimpi sira fis syami ing dalem Syam wa abbaroha lan nakbiri ing impen sira sapa ar-rahibu pendeta wa akhbaraka lan nyritani sapa rahib ing sira an islamihi saking islami rahib falamma sami'a mongko nalikane krungu sapa Abu Bakar radhiyallahu an qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi ketika Abu Bakar tadi meminta untuk menunjukkan mukjizatnya Nabi Muhammad, dijawab oleh Nabi Muhammad, apa tidak cukup? Kemarin itu kamu bermimpi, kemudian kamu datang kepada pendeta, dan pendeta itu telah menafsirkan mimpimu, dan pendeta itu juga menceritakan kepadamu bahwa pendeta itu telah masuk Islam. Apa ora cukup kuwi digawe apa? Untuk meyakinkan kamu bahwasanya cerita itu benar, bahwasanya aku itu memang nabi dan rasul. Apa tidak cukup bukti yang kemarin itu? Nah, akhirnya setelah mendengar itu Abu Bakar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Kemudian Abu Bakar langsung menyatakan masuk Islam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Ini di hadapan Rasulullah. Nah, wa aslama lan manjing Islam sapa Abu Bakar wa hasuna islamuhu lan bagus apa islamuhu islame Abu Bakar. Jadi setelah itu Abu Bakar masuk Islam dan mulai saat itu Abu Bakar menjadi pengikut Nabi, menjadi sahabat Nabi ya, sampai ya Islamnya itu menjadi Islam yang kafah, ya Islam yang sempurna.